Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas dua topik. Yang pertama yaitu pengertian hormon dan yang kedua adalah fisiologi hormon secara umum. Yang pertama yaitu pengertian hormon. Hormon berasal dari bahasa Yunani yaitu horman yang berarti menggerakkan. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi antar sel maupun antar kelompok sel semua organisme multiseluler termasuk tumbuhan. Jadi tumbuhan juga memproduksi yang namanya hormon. Menurut Kamus Biologi, hormon adalah suatu zat kimia yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan suatu individu. Jadi pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun demikian, hormon dihasilkan oleh semua sistem organ dan jenis jaringan pada tubuh hewan. Molekul hormon dilepaskan langsung ke aliran darah. Walaupun ada juga hormon yang disebut dengan ektohormon yang tidak langsung dialirkan ke aliran darah, melainkan melalui sirkulasi atau difusi ke sel target. Nah, mungkin itu dari pengertian hormon. Selanjutnya saya lanjut ke fisiologi hormon secara umum. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini merupakan sekelompok susunan sel yang mempunyai susunan mikroskopis yang sangat sederhana. Kelompok ini terdiri dari deretan sel-sel lempengan atau gumpalan sel yang disokong oleh jaringan ikat halus yang banyak mengandung pembuluh kapiler. Kelenjar endokrin mensekresi substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Sekresinya yang disebut dengan hormon. Nah, di sini saya perjelas kembali apa itu pengertian hormon. Hormon yaitu penghantar atau transmitter kimiawi yang dilepaskan dari sel khusus ke dalam aliran darah. Selanjutnya hormon tersebut dibawa ke sel target atau responsif sel, tempat terjadinya efek hormon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Pralina Fitri yang akan membahas tentang struktur dasar hormon secara kimiawi. Struktur dasar hormon secara kimiawi terdiri dari 4. Yang pertama, derivat asam amino dikeluarkan oleh sel kelenjar buntu yang berasal dari jaringan nervus medula dan suprarenal dan neuronipofis. Contoh, epinefrin dan norepinefrin amina. Hormon sederhana ini meliputi tiroksin dari kelenjar tiroid, epinefrin dan norepinefrin dari medula adrenal. Yang kedua, peptid atau derivat peptid dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari jaringan alat pencernaan protein. Hormon ini merupakan rantai asam amino insulin dari pankreas, hormon pertumbuhan dari kelenjar hipofisis anterior, kalsitonin dari kelenjar tiroid. Semuanya merupakan protein. Rantai pendek asam amino disebut peptida hormon antidiuretik dan oksitosin yang disintesis oleh hipotalamus merupakan hormon peptida. Yang ketiga, steroid dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari mesotelium. Contoh hormon testes, ovarium, dan konteks suprarenal steroid. Kolesterol merupakan prekursor hormon steroid yang meliputi kortisol dan aldosteron dari korteks adrenal, estrogen dan progesteron dari ovarium, dan testosteron dari testis. Dan yang keempat, asam lemak merupakan biosintesis dari 2-FA
contoh hormon prostaglandin. Dan klasifikasi hormon terdiri dari 4. Yang pertama, hormon perkembang. Hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar gonad. Yang kedua, hormon metabolisme. Proses homeostasis dalam tubuh diatur oleh bermacam-macam hormon, contoh glukokortikoid, glukagon, dan kotekolamin. Ketiga, hormon tropik dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengaturan fungsi endokrin, yakni kelenjar hipofis sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel pada ovarium dan proses spermatognesis. Dan yang keempat, hormon pengatur metabolisme air dan mineral. Kalsitonin dihasilkan oleh kelenjar untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norpadila Rusman akan membahas mengenai patofisiologi hormon secara umum dan cara kerja dari hormon. Patofisiologi hormon secara umum. Hormon berperan dalam mengatur dan mengontrol fungsi organ. Hormon dalam pelepasannya bergantung pada perangsangan dan penghambatan melalui faktor yang spesifik. Nah, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan berkurangnya dan meningkatnya pengaruh hormon. Di antara berkurangnya pengaruh hormon dapat disebabkan oleh gangguan sintesis dan penyimpanan hormon. Penyebab lain adalah gangguan transport di dalam sel yang mensintesis atau gangguan pelepasan. Kemudian, penyebab meningkatnya pengaruh hormon meliputi yang pertama, peningkatan pelepasan atau peningkatan pelepasan hormon. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh rangsangan tunggal yang berlebihan, kemudian peningkatan sensitivitas atau terlalu banyak jumlah sel penghasil hormon. Kelebihan hormon dapat juga disebabkan oleh pembentukan hormon pada sel tumor yang tidak berdiferensiasi di luar kelenjar hormonnya. Selanjutnya adalah cara kerja dari hormon. Melalui sel endokrin, kebanyakan hormon akan didistribusikan melalui cairan darah menuju ke sel target. Sel target yang memiliki reseptor yang cocok dengan hormon akan berkombinasi atau berikatan dengan hormon tersebut. Meskipun hormon bisa menjangkau semua sel yang ada di dalam tubuh, tapi hanya beberapa sel saja yang memiliki reseptor untuk berikatan dengan hormon. Seperti halnya kunci yang cocok dengan gemboknya. Jadi, hormon akan mengeluarkan responnya hanya pada sel target yang spesifik atau pada sel yang memiliki reseptor yang cocok. Sedangkan, sel yang tidak memiliki reseptor yang cocok dengan hormon tersebut tidak akan berpengaruh atau biasa disebut dengan sel non-target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Herunisa. Saya akan membahas mengenai sistem hormon pada hewan. Ciri-ciri hormon itu yang pertama, hormon diproduksi dan disekresi ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil. Yang kedua, hormon diangkut oleh darah menuju sel jaringan target. Ketiga, hormon mempunyai peranan pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Keempat, pengaruh yare tidak hanya pada satu sel target, tetapi juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Selanjutnya, hormon pada hewan invertebrata. Hormon pada hewan ini terbukti dapat mengatur penyebaran kromatofor, pergantian kulit, pertumbuhan, reproduksi secara seksual, dan perkembangan. Pada antropoda dari kelompok insekta menghasilkan hormon yaitu kelenjar intersebral. Kelenjar ini mensekresi beberapa hormon yang mengatur berbagai aktivitas tubuh yaitu hormon protorasikotropik, Edikson, dan juvenile hormon. Selanjutnya, hormon pada hewan vertebrata.
Pertama, kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini dikenal sebagai Master of Glands atau raja dari semua kelenjar. Karena pituitari itu dapat mengkontrol kelenjar endokrin lainnya. Sekresi hormon dari kelenjar pituitari ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Hipofisis anteriornya yang pertama, hormon somatotropin, yang kedua hormon tirotropin, yang ketiga hormon adrenokortikotropin, keempat hormon laktogonit, kelima hormon gonadotropin. Kedua, hipofisis madula atau membentuk hormon mengatur melanosit. Yang ketiga, hipofisis posterior. Terbagi dua, yaitu pertama hormon oksitosin atau merangsang kontraksi kelahiran, yang kedua hormon vasopressin atau merangsang reabsorpsi air ginjal. Yang keempat, organ endokrin tepi. Organ endokrin tepi adalah semua organ endokrin di luar hipotalamus dan pituitari. Dalam mengatur aktivitas tubuh, sistem endokrin biasanya bekerja sama dengan sistem saraf. Kelenjar yang kelima, kelenjar pineal, terdapat pada permukaan atas talamus di antara hemisfer cerebrum. Kelenjar ini mensekresi melatonin. Yang keenam, feromon pada hewan. Feromon adalah zat kimia yang berasal dari kelenjar endokrin dan digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sesama jenis, individu lain, kelompok, dan untuk proses reproduksi. Berbeda dengan hormon, feromon penyebaran keluar tubuh dan hanya mempengaruhi dan dikenal oleh individu lain yang sejenis atau satu spesies. Contohnya, feromon pada kupu-kupu, feromon pada rayap, feromon pada ngangak, dan feromon pada semut dan lebah.